Oke, tes suara saya kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Oke, siap. Dengan Pak. Terima kasih. Kita mulai saja ya sambil menunggu teman yang lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Oke, sebelum kita mulai kuliah kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, selamat pagi semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Selamat datang kembali di kuliah kita manajemen project di pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan yang kemarin kita ngebahas tentang pengantar dari project, terus apa itu project, kenapa project mesti dikelola, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan lanjut dengan materi terkait dengan bagaimana suatu organisasi dalam perusahaan atau suatu departemen atau bagian gitu ya, mempengaruhi keberlangsungan dari proyek. Dan juga kita ngelihat bagaimana siklus proyek nih, dari mulai start sampai finish itu seperti apa sih gitu. Kenapa? Karena gambar nanti agar teman-teman tahu nanti berkecimpung di apapun itu, di bidang apapun, dan itu terkait dengan proyek, teman-teman tuh udah ngerti ini udah masuk di bagian mana nih sekarang, ini udah mulai tahap apa nih, ini apa yang harus gue lakukan di tahap ini. Nah, ini udah dapat infonya seperti itu. Oke, kita mulai saja ya. Jadikan saya untuk share screen. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oh ya, sebelumnya ada pertanyaan nggak terkait dengan pertemuan minggu pertama kemarin? Ada yang mau mungkin ada yang mesti pernah jelas, silakan. Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut ya. Nah, oke, pertemuan hari ini kita ngebahas tentang pengaruh organisasi dan juga siklus dari project. Nah, agendanya ada 4 agenda, 4 bahasan kita terkait dengan organisasi influence, project stakeholder governance, project life cycle, dan juga project management process. Nah, untuk di pertemuan pertama ini kita akan ngebahas tentang pengaruh organisasi terhadap pelaksanaan proyek. Terutama apa sih? Yang pertama itu adalah struktur dari organisasi yang sering ada selama proyek itu berlangsung. Kita mulai. Nah, organisasi dari proyek itu ada 3, teman-teman. Fungsional, projectize, dan tengah-tengahnya adalah matrix. Itu gabungan antara fungsional dan projectize. Maksudnya gimana sih? Nah, oke. Sebenarnya lebih kepada otoritas dari manajer proyeknya. Jadi kalau nanti teman-teman berkesempatan menjadi seorang project manager atau memang yang mengelola project, teman-teman tahu nih,
ini masuk bagian mana dari apa? Dari otoritas teman-teman, dari tanggung jawab teman-teman terhadap proyek, dari hak atau dari kewajiban atau istilahnya privilege teman-teman lah gitu. Nah, kalau nanti di bagian struktur dari fungsional, misalnya tuh banyak kan nanti di tempat-tempat organisasi pada umumnya ya, di perusahaan-perusahaan yang sudah settle, yang udah ada organisasi bagian organisasinya, terus bikin project misalkan project kecil tapi dalam suatu departemen, nah itu mestinya fungsional. Nah, si project manajernya itu otoritasnya itu lebih kecil, lebih sedikit dibandingin apa? Dibandingin nanti atasannya langsung istilahnya. Nah, sedangkan untuk yang berkebalikannya adalah projectize. Projectize itu adalah memang strukturnya itu udah project banget, udah si project manager udah tanggung jawab langsung ke misalkan ke direksi atau ke direkturnya, dan dia punya otoritas untuk mengatur budget, mengatur siapa orangnya, siapa materi yang akan didapatkan, semua proyek itu tergantung oleh dia. Itu di projectize. Nah, kalau tengah-tengahnya itu adalah matrix. Matrix ada weak, balance, dan strong. Intinya sharing antara otoritas dari si project manager dengan namanya functional manager. Nah, kita akan bahas satu-satu terkait dengan fungsional, matrix, dan projectize. Oke, nah ini struktur bagian dari fungsional. Nah, slide ini sudah saya share ya di teman-teman di LMS. Maka teman-teman silakan tinggal buka juga. Di fungsional organisasi ini seperti pada standar organisasi pada umumnya, ada misalkan ada direksi, ada para manajernya, dan ada para staffnya itu ya. Staff-staff ini misalkan dia ada proyek lagi khusus di dalam perusahaan ini. Nah, ini ada namanya nanti ada koordinator proyeknya. Dan dia jadi staffnya bertanggung jawabnya dua, ke project functional manager dan juga ke project koordinator. Sedangkan kalau projectize itu nggak ada functional manager, jadi semua staff yang setiap project itu hanya handle satu project aja nih. Misalkan project manager ini project A, ini project B, ini project C, dan staffnya ini hanya khusus menangani project A aja, staff yang ini khusus menangani project B aja. Beda kalau yang tadi, bisa jadi dalam satu perusahaan ini, staff member dari project itu berbeda-beda departemennya nih, berbeda-beda fungsional manajernya, yang warna abu-abu ini ya. Sedangkan kalau yang project task ini semuanya tanggung jawab penuh terhadap project manajernya, jadi hanya satu project manager yang menangani satu project. Nah, kalau di weak matrix, nah weak matrix ini tengah, dia lebih mirip-mirip kepada fungsional organization. Sama nih, jadi staff ini dia punya functional manager, tapi juga dia dikoordinasikan oleh satu project koordinator. Contohnya ini sering terjadi di project-project di perusahaan-perusahaan ya. Kalau saya ambil case terkait dengan misalkan Telkomsel mau bikin produk baru, kemarin misalkan ada namanya Bayu. Itu project di dalam perusahaan, dan isi dari member timnya itu adalah orang-orang yang ada di berbagai macam departemen. Misalkan ini function manager, ini departemen dari finance, ini departemen dari marketing, departemen dari network atau jaringan, atau departemen IT gitu. Itu diambil semua nih masing-masing timnya dari per departemen itu, nanti mereka kerja khusus untuk menangani project Bayu misalkan. Itu dikoordinasikan oleh satu project koordinatornya. Tapi ya staffnya ini juga dia punya dua bos. Dia tanggung jawab juga ke functional manager, tanggung jawabnya juga ke koordinator atau proyeknya. Kalau proyeknya sudah selesai, mereka udah balik lagi ke functional manajernya. Sedangkan kalau ini adalah strong matrix, ini mirip kepada
masih di seperti fungsional organisasi, tapi si staff-nya ini dia hanya dedicated khusus untuk menangani proyek tertentu. Nah, project manager ini dia punya otoritas, punya hak untuk memilih siapa aja timnya, punya hak untuk memilih budgetnya. Ini juga ada nih kita, misalkan kita ada namanya khusus, misalkan project Telkomsel Orbit. Telkomsel Orbit ini khusus, jadi staff-staff yang diambil dari lintas departemen itu hanya khusus mengerjakan orbit aja. Misalkan di-assign selama 6 bulan. Udah ya, jadi silakannya kayak bebas tugaskan di departemennya yang lama, dimasukkan ke departemen yang baru istilahnya, atau proyek yang baru. Nah, ini khusus, ini project manager ini yang menangani seluruh tim-tim dari lintas departemen untuk menangani kantornya project Orbit, Telkomsel Orbit. Nah, kalau balance itu tengah-tengah sih. Jadi si project manager dan functional manager ini dia punya otoritas yang berimbang, dan staffnya itu tadi yang kelemahannya dia staffnya ini punya 2 bos. Ini yang abu-abu misalkan yang staff untuk project manager ini ya, tapi dia juga punya bos ke functional manajernya. Nah, ini salah satu perbedaan mendasar ya, tadi saya bilang. Misalkan terkait dengan otoritas dari manajernya, mereka untuk manajer project ya, kalau di fungsional tuh dia sama sekali nggak ada otoritas. Di project test dia punya otoritas penuh, sedangkan di balance metric dia tengah-tengah lah. Siapa yang menangani budgetnya? Kalau di fungsional dan week ini, fungsional manager yang benar-benar menangani budget, balance itu tengah-tengah, strong dan project test itu project manajernya. Nah, peran dari project manajernya gimana nih kalau di fungsional? Nah, ini part-time kalau di fungsional. Nah, yang saya sering tangani kalau saya pribadi yang menangani project di kantor saya, ini saya lebih banyakkan menangani di bagian fungsional. Jadi saya itu part-time lah untuk menangani project di departemen saya misalkan. Nah, kalau yang full time ini contoh misalkan perusahaan yang udah memang dedicated khusus untuk project base. Contoh kalau perusahaan konstruksi kayak Wika, Dia Karya, dan lain-lain itu khusus tuh, misalkan menangani project pembuatan jalan tol Cipali. Nah, itu memang khusus dia si Wika yang ini project manajernya khusus tentang itu aja tuh. Dan ada project manajemen SNI staffnya, kalau yang strong sampai project ties ini dia full time, jadi memang staffnya khusus untuk menangani project itu saja. Sedangkan kalau yang balance sampai ke fungsional, staffnya itu part time. Jadi kalau project selesai ya mereka balik lagi ke departemen yang lama. Cuma kalau yang ini project ties dan strong matrix, kalau projectnya selesai, mereka ya istilahnya kayak sudah selesai kontraknya, berarti udah nggak punya kerjaan lagi, ya nyari kerjaan lain, nyari project lain di tempat yang lain. Itu salah satu perbandingan antara fungsional, metric, dan project ties. Silakan, sampai sini ada pertanyaan. Oke, nah kita lanjut ya. Belum, Pak. Oke, siap. Selanjutnya, nah ini di dalam project itu ada namanya project sponsor, nanti ada project sponsor, koordinator, project staff, project team. Nah, project sponsornya apa nih? Orang yang membiayai, garis bawahnya kita membiayai project. Dia bisa internal atau eksternal. Misalnya gimana? Kalau misalkan internal berarti kayak contoh kita minggu lalu si namanya yang kita video kemarin, si Jane dia membuat project prototype mobil. Nah, yang membiayai proyeknya itu pasti di internal perusahaan mobil tersebut gitu ya. Ya kan si Toyota mungkin membuat Avanza jenis baru. Mereka membuat tim, dan yang membiayai operasional proyeknya adalah mungkin direksi dari Toyotanya. Nah, kalau yang dari eksternal ini gimana? Nah, ini eksternal misalkan teman-teman punya software house, perusahaan software house, terus mendapatkan proyek dari salah satu departemen pemerintahan, misalkan departemen Kominfo gitu ya. Nah, yang membiayai proyeknya itu ya dari departemen Kominfo, berarti dari eksternal perusahaan teman-teman. Itu namanya contoh dari sponsornya.
Dan sponsor itu bisa jadi satu orang, walaupun bisa jadi istilahnya internal dari atau dari luar organisasi. Dan dia membuat masukan untuk proyek, dan dia juga memberi dampak bahwa proyek itu berhasil atau enggak juga bisa tergantung dari proyek sponsornya. Kalau proyek sponsor tengah jalan misalkan tidak membiayai proyeknya, ya kemungkinan besar proyeknya itu akan fail. Selanjutnya adalah proyek koordinator. Nah, ini proyek koordinator ini di bawah, sebenarnya di bawahnya project manager. Dia mengendalikan, mengkoordinasikan proyek dan mengatur koordinasi antar tim dari proyek, tapi dia nggak punya otoritas untuk mengatur budget. Makanya di sini ditemukan di sorry ini salah ketik, weak matrix dan juga fungsional organisasi. Dan paling rendah lagi namanya ekspeditor. Ini sebenarnya kayak project staff aja atau project istilahnya asisten manajernya lah. Dia nyambung fungsinya untuk sebagai koordinator komunikasi, formalnya sedikit, dan dia sama sekali nggak bisa membuat keputusan. Nah, dalam suatu perusahaan juga ada namanya senior manager. Maksudnya gimana? Senior berarti biasanya seorang PM, seorang project manager yang udah punya pengalaman lebih di bidang proyek tertentu, dan dia biasanya sebagai jadi advisor atau konsultannya ya. Dia memberikan masukan, dia minta dibagi sebagai penengah kalau ada konflik terkait dengan proyek. Nah, ini biasanya sering ditemukan di perusahaan-perusahaan yang benar-benar project based, projectize. Itu tadi terkait dengan struktur dari organisasi dari proyek. Nah, selanjutnya adalah ada namanya organizational process asset dan environment enterprise environment factor. Nah, ini maksudnya gimana sih? Ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keberlangsungan dari proyek. Nah, kalau organisasi process asset kayak apa? Organisasi itu isinya kayak faktor pendukung, supporting untuk proyek yang bisa dipakai oleh seorang project manager atau project team untuk keberlangsungan proyek. Contohnya apa? Contohnya misalkan template reporting, misalkan kebijakan, prosedur dari perusahaan yang membantu pengembangan proyek. Nah, itu knowledge base, itu adalah aset proyek organisasi. Misalkan begini, Telkomsel itu sudah ada seringnya proyeknya misalkan membangun BTS, menggelar jaringan 4G. Sekarang kita menggelar jaringan 5G. Nah, kita menggelar jaringan 5G, kita biasanya punya historical nih, data lokasi BTS mana nih yang udah ada 4G-nya. Nah, itu bisa kita taruh di situ aja nih, 5G-nya di situ misalkan. Nah, di historical data itu adalah proses aset-aset dari organisasi kan, karena itu adalah data-data perusahaan yang bisa dipakai untuk keberlangsungan proyek 5G tadi. Itu adalah satu contoh dari proses organisasi, aset-aset proses organisasi. Makanya kita sering akan sering nemukan nanti kita selama 1 semester ke depan nih tentang ini ya, organization process asset atau aset proses organisasi. Biasanya saya singkat nanti namanya OPA, organization process asset. Tadi dia dibagi 2, proses dan prosedur, dan juga corporate knowledge base. Nah, corporate knowledge base ini biasanya adalah pengalaman yang biasa dipakai oleh teman-teman di suatu organisasi, orang-orang di organisasi tersebut atau di perusahaan tersebut, yang bisa dijadikan lesson learn atau pelajaran berharga yang bisa dipakai oleh proyek-proyek setelahnya. Jadi misalkan ada yang sudah pernah sukses membuat proyek di, misalnya kita PT Wika ya, proyek jalan tol Cipularang. Sekarang Wika dapat lagi proyek untuk pembuatan jalan tol Cipali. Nah, biasanya kan ada knowledge dari pengetahuan dari proyek sebelumnya. Bisa jadi mungkin di Cipularang dan mereka dapat knowledge bahwa ternyata sana tanahnya itu strukturnya sering berubah-ubah, jadi suka sering longsor. Nah, ini berarti bisa dipakai nih supaya di Cipalinya
nanti kemudian nggak bisa longsor lagi. Itu namanya corporate knowledge base. Historical information lesson learn yang bisa dipakai ini. Nah, cuma di OPA ini kalau teman-teman nanti sebagai project manager punya pilihan nih. Ini bisa mau dipakai atau enggak. Bisa jadi mungkin teman-teman punya historical dari perusahaan sebelumnya yang di luar dari perusahaan yang sekarang misalkan bisa dipakai oleh teman-teman untuk menjalankan proyek. Selanjutnya tadi adalah sebelumnya adalah OPA, sekarang namanya EF atau Enterprise Human Factor atau faktor-faktor lingkungan organisasi. Ini adalah faktor kondisi yang tidak bisa dikontrol oleh tim tapi sangat pengaruh pada proyek. Banyak kan ini adalah faktor-faktor eksternal nih dari proyek. Contohnya apa? Kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi kebijakan pemerintahan itu adalah faktor yang nggak bisa dipengaruhi oleh project team. Contohnya gini, misalkan PT Wika membuat proyek jalan tol, dia pasti punya asumsi untuk biaya materialnya dengan dolar. Nah, dolarnya misalkan dia punya asumsi dolarnya 14.000. Ternyata kondisi pasar, kondisi dolar dunia, dolar sedang naik 16.000. Nah, itu naiknya dolar itu adalah suatu hal yang nggak bisa kita kendalikan kan. Tapi mau nggak mau harus kita terima. Itu adalah contoh dari enterprise component factor atau faktor penentuan organisasi. Banyak kan memang nanti faktor dari eksternal sih ya. Oke, nah itu tadi terkait dengan pengaruh organisasi untuk keberlangsungan dari proyek. Nah, kita melanjut ke tahapan berikutnya. Bab berikutnya adalah tentang project stakeholder dan juga governance atau stakeholder di project dan juga tata kelola. Stakeholder beda ya dengan stockholder. Kalau stockholder itu berarti pemegang saham. Kalau stakeholder itu seluruh orang yang berpengaruh kepada proyek, baik positif dan negatif, dan dia bisa mengaruhi pengelolaan dari proyek. Siapa aja sih stakeholder proyek? Stakeholder itu semua, hampir semua yang berpengaruh proyek ya. Dari sponsor proyek itu sendiri, si customer-nya, si rekanan development dari proyek, misalkan subkontraktor atau vendornya, project team, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau project governance atau tata kelola project, ini intinya adalah project itu disusun untuk bisa memuaskan seluruh stakeholder dan yang paling penting adalah mencapai objektif atau tujuan kenapa proyek itu dibuat. Makanya di sini ada framework tata kelola proyek mencakup apa sih struktur, proses, gimana cara pengambilan keputusan, tools apa yang akan dipakai untuk proyek tersebut, misalkan tools untuk reporting dan lain-lain. Ini elemennya nih untuk tata kelola proyek, diantaranya proses prosedur, diagram organisasi. Nah ini lebih banyak kan kayak seperti OPA ya, organisasi proses aset. Dan ini adalah elemen penting yang kalau kita nggak ngikutin, kemungkinan proyeknya itu akan sedikit terhambat lah ya. Misalkan bisa ada kalau proyek governance, kalau misalkan untuk ini sering terjadi kalau di proyek-proyek untuk ke pemerintahan ya, departemen pemerintahan itu kan biasanya kan sesuai dengan rule atau aturan ya. Nah itu mau harus kita ikutin tuh, karena nantinya bisa terjadi fraud atau istilahnya ada indikasi korupsi lah kalau nggak ngikutin prosedur yang berlaku. Nah, itu adalah project governance. Selanjutnya kita ngomong tentang project team. Project team itu siapa? Project team itu ya semua orang yang secara langsung bekerja untuk proyeknya. Siapa aja berarti? Project manager sendiri, project staff-nya, supporting staff-nya, terus ada vendor atau seller. Nah,
Kalau contoh misalkan teman-teman yang punya pengalaman di event organizer, panitiaan, nah project team-nya itu bukan berarti panitianya doang, tapi si vendor konsumsinya, penyedia misalkan alat-alat sound systemnya, itu juga sebagai tim project ya, karena itu kan mau nggak mau kalau mereka nggak ada, project kita, event kita bisa terlambat. Nah, hubungan antara manajer project dengan tim ada 2, dedicated atau part time. Saya bilang tadi kalau part time itu biasanya di fungsional tuh. Dia kerjanya paruh waktu, kalau project selesai dia bisa balik lagi ke departemen yang lama. Sedangkan kalau dedicated dia full hanya untuk project tersebut. Nah, banyak kan kalau teman-teman mungkin yang nanti misalkan lulus dari STT mungkin keterima di perusahaan-perusahaan vendor ya, misalnya kayak Huawei, ZTE atau Nokia itu awal-awalnya biasanya project based, dan itu teman-teman tuh dikontrak misalkan 2 tahun atau setahun memang dedicated hanya untuk project tertentu ya. Project misalkan implementasi 5G di daerah tertentu. Nah, projectnya itu selesai dengan durasi waktu tersebut, ya udah teman-teman berarti kontraknya habis. Nah, itu harus cari lagi kontrak tempat lain misalkan. Itu kalau dedicated. Silakan, sebenarnya ada pertanyaan. Bila kita sudah membahas dua bab terkait dengan materi hari ini, selanjutnya kita akan bahas tentang life cycle project atau siklus dari project. Nah, siklus project adalah kumpulan dari fase-fase project nih. Fase itu berarti misalkan kayak kalau pohon itu tumbuh berarti dari kita menggali tanahnya, nanam bijinya, dikasih air, terus tanaman tumbuh tunas tumbuh batang, batang tumbuh daun, batangnya bertambah, nanti tumbuh buah. Itu adalah siklus atau fase project. Nah, fase project itu dibagi oleh 3, prediktif, adaptif, atau plan driven, change driven, juga hybrid. Nah, kalau yang adaptif ini atau change driven, mungkin yang sering teman-teman dengar nanti tentang agile, scrum, itu biasanya ada siklus project yang adaptif atau change driven. Nah, ini untuk tambah pemahaman teman-teman, ini ada satu video yang bisa teman-teman lihat. Ini juga sudah saya share di LMS, silakan lihat bersama ya. Sudah kedengaran ya videonya ya? Dengar, Pak. Sudah, Pak. Siap. Sudah, Pak. There's a general order in the natural world. Things are born, they grow, then they die. That's the cycle of life. In this lesson, we'll ponder over the phases of a life and we'll ruminate over the predictive and adaptive meaning of life and the project life cycle. Living things progress through a series of different stages of development. Projects are initiated, they're carried out, then they're closed. Does this mean that a project has a life? It sure does. Just like in life, every project has a start and end point, and the activities that happen between those points can vary in complexity and duration. Like an acorn sprouting to become a sapling, then an oak, projects pass through sequential phases, and each phase culminates in a milestone. In life and in a project life cycle, these phases are bound by time and they can be documented with a methodology. Some life cycles are predictive, like a kid who trains his whole life to be a Super Bowl winning quarterback. The outcome of the predictive life cycle is defined at the beginning of the life cycle, and the activities performed during the life cycle are carefully managed in order to achieve the goal. Some life cycles are adaptive, like a kid who doesn't know what she wants to do, but she works hard at everything she does and ends up becoming the CEO of a large technology company. The outcome of the adaptive life cycle
is developed over multiple iterations throughout the life cycle and is only defined before the next iteration begins. The project lifecycle is a general, high-level view that a project manager might use when communicating the big picture objectives of the project to the various stakeholders, whereas the processes are the actual activities that will have to be completed throughout the project. The project lifecycle is a general, high-level view that a project manager might use when communicating the big picture objectives of the project to the various stakeholders, whereas the processes are the actual activities that will have to be completed throughout the project. As in life, projects have a phase or multiple phases that can be divided into any number of logical sequences. These phases can be sequential, meaning when one phase ends, the next phase will begin, or they can overlap and the phase can start just before the previous phase is ending. The end of one phase is usually the start of the next phase. Although the elements of each phase may be different and distinct, each phase usually has similar characteristics. They all have their own focus, they achieve their own end, and they close with some sort of milestone that's met or in a transfer into the next phase. The end of a phase usually serves as a natural point to reassess the activities that have been completed up until that point. In the past few years, new concepts referring to the adaptive project lifecycle have been introduced. You may have heard of this being referred to as an agile methodology. This method is iterative and incremental, meaning that the project may go through repeated cycles and each cycle adds some sort of functionality, knowledge, or value to the project. When using the agile methodology, the work on the next phase is being planned while working in the current phase. Think about it like this. A student may be currently going to a university to earn a Bachelor of Science degree in business, but at the same time, they may be planning on going to a graduate school in order to receive an MBA. When a project is being completed in a dynamic and rapidly changing environment, this adaptive method is preferred. This methodology is especially preferred in the information technology industry because of the rapid changes in software and microchip development. Even though every life cycle must come to an end, a productive life cycle will have produced a deliverable that has met the objectives of the project. There is no single ideal structure or methodology that will work in all life cycles, but there are preferred practices and structures that can be adapted to create success in life and in a project life cycle. Oke. Ya, itu tadi terkait dengan video dari Project Life Cycle. Seperti yang di video tadi bisa kita lihat, life cycle itu seperti ya kayak siklus hidup ya. Jadi kayak pohon ditanam, tumbuh tunas, batang, tumbuh daun, dan dia berbuah. Nah, berbuahnya itu adalah hasil dari proyeknya contohnya. Dan di proyek tadi, life cycle ada yang prediktif. Berarti itu ada yang bisa diprediksi atau istilahnya kalau di istilahnya kita waterfall atau urut. Ada yang adaptif, ada yang bedanya agile. Kita akan bahas nih setelah ini. Nah, sekarang karakteristiknya siklus project tuh ya tadi dia ada starting, terus mulai persiapan, terus mulai jalannya project, lalu setelah selesai project tuh berarti closing. Pasti akan nih semuanya fasenya akan seperti ini. Dan dari siklus project pun juga terkait dengan pengaturan biaya dan staffing level, pasti kalau di awal-awal itu kan biayanya mungkin masih bulannya dikit, staffnya juga bulannya sedikit. Nanti kalau udah mulai kerjanya udah planning udah selesai, kita mulai eksekusi, biasanya biaya makin naik nih, dan juga penggunaan sumber daya manusia juga makin banyak. Tapi kalau udah mulai closing, nah udah mulai selesai, berarti biaya makin udah keluar sedikit, dan juga timnya sudah nggak perlu banyak lagi untuk mengelola project. Sebenarnya kalau tentang resikonya project itu, kalau di awal-awal
tinggi maksudnya dalam artian apa? Resiko terkait dengan proyek itu sukses atau fail. Contoh kayak teman-teman tahu proyek reklamasi di DKI Jakarta kan akhirnya kan proyek itu nggak berjalan karena emang sudah tidak lolos AMDAL-nya ya. Nah, itu berarti resikonya proyek itu udah tinggi gitu. Tapi juga biayanya, biaya cost of change-nya betul mulai rendah. Karena apa? Karena emang mungkin belum ada biaya yang baru sangat banyak ya. Lain cerita kalau misalkan proyeknya udah berjalan, tiba-tiba proyeknya mesti di-terminate tengah jalan, nah, otomatis biaya perubahannya pasti akan lebih tinggi. Itu adalah contoh dari proyek. Contoh dari typical dari siklus proyek. Selanjutnya kita akan bahas naik dengan, nah ini, prediktif dan adaptif. Bedanya seperti ini ya teman-teman. Ini pertama adalah waterfall atau yang prediktif, yang kedua adalah agile. Gimana sih bacanya seperti ini? Contoh kalau ini saya ambil biar kesegampangnya untuk kita membuat software atau membuat website lah. Website dari suatu misalkan website kampus gitu. Bikinnya berarti misalkan di planning dulu dengan waterfall ya. Dibuatin dulu apa requirement dibutuhkan, terus baru mulai create nih. Create berarti misalkan mulai bikin desainnya, mulai bikin codingnya, baru sudah jalan, sudah mulai baru di review. Review baru manggil pihak yang akan memakai softwarenya atau websitenya, baru selesai baru rilis. Nah di sini baru di 1.0. Nah setiap plan create review di situ biasanya di orangnya beda-beda nih. Nanti yang plan orangnya sendiri, yang create juga orangnya sendiri, yang mereview juga biasanya beda tim, nanti yang rilisnya juga beda tim. Nah bedanya kalau di agile, seluruh tim ini yang ngurus plan create review di sini kerjanya barengan. Tapi waktunya misalkan ini selama 4 bulan, ini dibagi jadi per iterasi. Dibikin cepat tapi kerja rame-rame dan outputnya adalah bisa menghasilkan sesuatu yang bisa didemonstrasikan oleh customer-nya atau yang menggunakan proyeknya. Contoh misalkan ini baru muncul di versi 1.0 misalkan yang website 1.0. Nah, di agile ini karena kerja rame-rame, di orang planning, orang developernya yang mereview kerja bareng. Misalkan ini contoh misalkan ini selama 3 bulan yang di waterfall-nya. Nah, kalau di agile mungkin ini per bulan nih. Ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Tapi di bulan pertama mereka kan tadi kerjanya bareng-bareng. Mereka sudah bikin sesuatu yang jadi dulu 1.0. Didapat website-nya mungkin masih dalam bentuk dasar ya, tapi di sini nanti baru mereka di review lagi bareng tim, bareng customer. Di sini mereka akan dapat masukan. Oh ternyata ada yang kurang-kurang nih. Ada yang kurang, misalkan website-nya kurang ini. Oke, dibuat lagi di berikutnya namanya iterasi kedua. Atau kalau di Scrum namanya sprint kedua. Di sprint kedua dibikin lagi, software sama, kerja bareng-bareng lagi, orang planning, orang developer, mereka merilis nanti 1.1. Nah, itu berarti mereka mereview ke customer-nya, dapat review lagi mereka, dapat feedback, dapat masukan untuk dipakai nanti di iterasi ketiga atau versi terakhir. Nah, di terakhir mereka buat lagi, dapat versi 1.2. Nah, 1.2 ini mungkin sudah dapat versi final ya. Versi final yang sudah dipakai. Nah, di waterfall ini, kalau beda lagi waterfall ini planningnya harus sudah matang di awal ya. Jadi udah di awal dan semua itu nggak berubah. Jadi sampai di rilis itu sudah selesai lah istilahnya. Nah ini mah ada kelemahannya kok di waterfall. Saat dia sudah sampai di saat sini di bagian rilis, tiba-tiba customer minta ada perubahan, misalnya perubahan mendasar terkait dengan desainnya, otomatis kerja dari awal lagi. Dan mesti waktu lama lagi. Nah bedanya kalau di agile,
planningnya tetap planning tapi nggak harus mendetail, karena minimal di sini tuh sudah dapat dulu nih apa sih yang diinginkan oleh customer nih, tapi yang dalam versi istilahnya versi betanya dulu lah gitu ya. Nanti pas dia review di pertemuan pertama dengan customer, mereka akan dapat feedback nih apa juga yang dibutuhkan customer. Nah, makanya bedanya kadang-kadang sering dipakai di dunia IT karena apa? Karena keinginan customer tuh suka berubah-ubah. Cuma kalau di waterfall ini seringnya dipakai untuk industri properti atau industri konstruksi ya. Kenapa? Karena itu nggak bisa tengah jalan berubah. Contoh misalkan ini udah tahap bikin pondasi, tahap bikin kerangka gedung, tahap bikin tembok, tahap bikin genteng. Ini selesai. Nah, sudah jadi nih bangunannya misalkan 10 lantai. Nggak mungkin kalau sudah sampai 10 lantai, tiba-tiba customer minta dong diganti jadi tambah 12 lantai. Ya nggak bisa, karena strukturnya pasti kan fondasinya berbeda. Sedangkan kalau di Agile, ini biasanya dipakai untuk dunia IT, ini bisa di tengah-tengah ini bisa diganti nih. Saya maunya tolong dong tampilan webnya ganti kayak gini, ya oke dibikin lagi dari sisi kedua. Cuma di Agile ini udah di state ya, waktunya nih harus strict, misalkan nih pengajiannya selama 3 bulan. Tapi per 3 bulan dibagi berpecah-pecah per iterasi atau per sprint. Nanti per sprint itu harus sudah jadi sesuatu hal yang bisa didemonstrasikan. Karena apa? Karena nanti biar dapat feedback sampai seluruh keinginan customer itu terpenuhi di iterasi yang terakhir. Nanti dapat benar-benar fungsi yang sudah jadi yang sesuai dengan keinginan customer. Nah, ambil contoh juga di Project Telkomsel sudah banyak menggunakan metode Agile ini. Kayak misalkan Project Bayu ya. Mungkin di Bayu itu udah kan teman-teman kan sering dapat update saat update aplikasi sering update segala macam karena banyak-banyak fitur-fitur yang ditambahkan ya. Itu udah ada rilis 1.3 sampai berapapun. Kenapa? Karena misalkan di 1.0 misalkan baru rilis bahwa oh ini bikin kartu yang nggak perlu jualnya lewat dealer, nggak perlu ke outlet. Jadi jualnya lewat customer milih nomornya, nanti kartunya dikirim oleh kurir atau sekarang mungkin bagi Gojek atau Grab. Nah, itu mungkin versi 1.0. Ternyata udah rilis dapat masukan nih dari customer Telkomsel, oh bisa nggak ya pilihan paketnya suka-suka customer. Jadi customer maunya paket YouTube aja belinya, yang voice karena nggak pernah pakai buat nelpon, nggak usah lah, butuhnya data doang. Ternyata dibikin rilis berikutnya, oh ya ini kita bisa dilempar lagi ke customer, dapat lagi ternyata masukan feedback, oh saya maunya ternyata bisa nggak ditambahkan fitur ini fitur itu. Nah sampai iterasi berikutnya. Nah itu beda antara waterfall dengan agile. Silakan ada pertanyaan. Oke. Nah ini terkait dengan kalau ini namanya output ya atau hasil yang didapatkan dari waterfall dan juga agile. Ini contohnya gini. Jadi misalkan ini sama nih. Yang diminta adalah customer mintanya tapi baru spesifik gini. Teman minta tolong saya dibuatkan alat transportasi. Nah, yang waterfall ini langsung bikin transportasi ya. Berarti dia bikin selama 4 bulan misalkan. Tapi bikin yang dipikirkan dia adalah oh tambah itu berarti harus mobil, harus roda 2, harus roda 4. Jadi dibikin tahap nih. Pertama bikin bannya dulu, terus bikin bodinya, baru beli mesinnya, baru dapat jadi mobilnya. Nah, si customer ini yang selama 4 bulan ini dia kan nggak tahu nih, ini proyeknya mau bikin apa sih, jadi akhirnya ya, misalnya ending akhirnya seperti apa gitu. Baru dapat terakhir, oh bisa lihat, oh ternyata jadinya mobil. Nah, kalau di agile proses, tadi kan customer awalnya dia mintanya nggak terlalu spesifik, nggak terlalu jelas kan, mintanya cuma tolong saya dibuatkan alat transportasi. Ya udah, sama tim agile timnya dibikin dulu dong
skateboard, intinya sudah ada basicnya komputasi kan, ada bannya, ada papannya. Gitu. Si customer-nya yang lihat, oh ya benar juga sih, dia udah dapat yang dia inginkan, alat transportasi. Tapi dia dapat, customer bikin feedback lagi, bisa nggak saya ditambahkan ada tongkat untuk mengendalikan skateboardnya. Oke, bisa. Berarti ini namanya iterasi kedua. Sama agile timnya dibuat lagi transportasi yang ada papan pengendalinya atau namanya otopet ya. Dapat deh masukan, nanti di-list lagi, dilempar lagi ke customer-nya, dapat feedback. Oh, saya mau, bisa nggak nanti alat transportasinya bisa di-engkol dan ada kursinya buat duduk. Oke, tim agile-nya bikin lagi. Udah bikin dapat lah jadi sepeda. Dilempar lagi ke customer nih. Customer tapi udah puas nih karena keinginan dia di iterasi di bagian yang di ini udah terpenuhi kan. Si customer tadi mintanya dia roda 2, ada engkolnya, ada, tapi dia dapat feedback lagi dari customer nih buat nanti di iterasi yang keempat. Bisa nggak nanti ada mesinnya, ada lampunya? Oh, berarti kata agile timnya, oh bisa. Berarti pemahaman si agile timnya, oh berarti ini sudah bikin motor. Dapatlah jadi motor. Lempar lagi customer-nya. Oh ya sesuai sih dengan customer-nya, tapi customer minta lebih lagi. Bisa nggak rodanya 4? Ada jendelanya, ada atapnya biar nggak kehujanan. Ya udah, sama agile timnya dibuatlah mobil. Nah ini bedanya antara proses agile dengan proses waterfall. Dari point of view adalah produk yang bisa di-deliver, yang bisa langsung ditunjukkan, bisa didemonstrasikan ke end user atau ke pelanggan atau ke orang yang menggunakan proyek kita. Dan kalau di dunia telco nanti ke depannya, proyek ini akan sering dipakai adalah tentang agile. Kenapa? Karena tadi salah satu basically-nya adalah keinginan customer yang berubah-berubah. Yang artian di tren pasar itu selalu kan nggak akan sama kan, berubah-berubah. Apalagi sekarang ada COVID segala macam, pasti tren pasarnya pasti akan beda-beda lah. Ya contoh misalkan kalau dulu orang nonton film di bioskop, kalau mau nonton di rumah biasanya nonton yang bajakan, cari DVD bajakan, ya nonton di rumah. Sekarang karena COVID mau nggak bisa nonton bioskop walaupun ya saya terbatas ya tentunya. Jadinya Netflix dan teman-temannya booming karena orang bisa nonton di rumah dan bisa memilih video atau film yang suka-suka mereka, hanya bayar per bulan aja iurannya. Itu contoh kan dari proses adalah contoh dari demanding keinginan customer yang berubah-ubah. Nah, kalau si perusahaan itu nggak ngikutin keinginan pasar, ya otomatis perusahaan itu juga akan ditinggal oleh customer. Karena itu agile sering akan banyak dipakai. Ya, jadi nanti ke depannya perusahaan kayak sekelas Telkomsel mungkin nggak akan jualan pulsa lagi, tapi mungkin jualan beras. Karena sejadi keinginan customer ini bukan ingin pulsa, tapi balik lagi ke basic need. Inginnya makan, ya, bisa jadi jualan beras. Ini contohnya ya. Silakan, ini ada pertanyaan. Masih ada yang bingung antara waterfall dengan agile? Karena saya prediksikan kalau mungkin teman-teman nanti misalkan ya mencari kerjaan, dunia kerja di bidang IT atau telekomunikasi, mungkin biasanya pasti saat wawancara kerjanya pasti nggak jauh-jauh ditanyain tentang kayak gini nih. Minimal teman-teman udah bisa ngerti lah basicnya itu apa. Oke, kita lanjut ya. Oke, itu tadi terkait dengan siap.
dengan proses atau project life cycle atau siklus project. Nah, sekalian yang terakhir kita bahas tentang proses dari setiap life cycle itu. Kayak tadi sini contohnya, mulai planning, creating, review, release ini dia sebenarnya ini adalah tahap-tahap project nih. Siklusnya ya, tahap siklus. Nah, setiap tahap siklus ini ada prosesnya. Proses perencanaan, proses creating, proses review. Nah, proses itu ini kita bahas. Ada namanya project manajemen proses. Setiap project itu ada start, ada finish. Nah, setiap tahap ada proses menginisiasi, mengplanning, executing, monitoring contract, dan juga closing. Nah, penjelasannya seperti apa sih untuk proses ini? Nah, ini juga satu basic dari project ya. Nah, sorry ada iklan sayur roti, iklan gratis. Oke, kalau untuk yang pertama, saat kita mulai suatu project, saya ambil contoh misalkan project pembangunan BTS. Tahap pertama adalah pertama adalah menginitiating. Initiating berarti tahapan untuk memulai project, mulai memberi otoritas kepada project manager untuk mulai menjalankan project. Contoh misalkan project untuk event organizer bikin misalkan kalau di tell you dulu sebelumnya pernah ada namanya Event Expo ya. Event Expo. Nah, inisiatifnya berarti si rektoratnya menunjuk ketua panitia untuk menjalankan, untuk bisa memulai project. Nah, ketua panitia ini akan dianggap sebagai project manager. Dia punya hak nih untuk memilih siapa panitianya, menentukan budgetnya, dan lain-lain. Nah, output dari inisiatif ini biasanya proses ada namanya project charter atau piagam project atau apapun itu yang intinya mengesahkan bahwa orang ini, si A ini sebagai leader satu project atau misalkan si A sebagai ketua panitia dari event. Lalu mulai deh si A ini dia mulai planning di projectnya. Mereka sudah merencanakan kapan waktu pelaksanaannya, apa yang dibutuhkan. Nah, ini teman-teman harus tahu, ini selama proses manajemen proses ini yang kita kerja, yang kita akan bahas semester ya. Nah, ini kebanyakan kita akan bahas tentang planning. Kenapa? Karena ini salah satu dasar dari project itu sendiri. Jadi kalau kita bisa berencana, gagal merencanakan sesuatu itu sama dengan kalau udah gagal berencana berarti sama dengan merencanakan kegagalan. Makanya kalau planning itu sangat penting. Nah, di planning ini kita ngebahas nih terkait dengan apa aja sih yang mau kita jalanin, scope-nya. Waktunya berapa lama planning atau schedule-nya. Biayanya gimana? Berarti cost. Quality-nya gimana nih? Quality dalam artian apa yang akan kita capai, goal-nya apa. Yang bisa dianggap project itu sukses seperti apa. Itu namanya quality. Terus sumber dayanya siapa aja nih? Dari manusianya, dari materialnya, dari sewa gedungnya, misalkan untuk event expo lah itu, atau sound system dan lain-lain. Itu namanya resource. Lalu resikonya gimana? Itu kita bahas. Untuk komunikasi, bentuk reportingnya nanti seperti apa? Itu juga di planning juga. Terus yang penting adalah nanti procurement atau pengadaan barang jasanya seperti apa nih?
kita koordinasi ke pihak vendor pengelola konsumsi, pengelola sound system, ini masuk ke planning. Nah, udah nanti outputnya dari planning adalah namanya project management plan. Habis itu kita mengeksekusi memastikan bahwa planning ini sudah yang kita planningkan itu bisa kita jalankan. Eksekutif ini sebenarnya menjalankan apa yang sudah di planningkan. Nah, selama proses itu berjalan, ada namanya proses monitoring dan controlling. Di sini kita memastikan bahwa yang kita lakukan itu sesuai dengan planningnya, namun nyata misalkan di tengah jalan terjadi perbedaan dasar. Nah, ini yang biasanya kita ubah planningnya. Contohnya gini, di planningnya misalkan kita sudah mengasumsikan bahwa untuk biaya catering dari event kita satu porsi 20.000. Kita kan berasumsikan nanti dengan tahun lalu. Saat proyek berjalan, saat tim sudah mulai mencari vendor untuk konsumsi, ternyata 20.000 itu nggak dapat makanan yang sesuai nih. Yang udah standarnya itu udah 25.000, berarti naik 5.000. Nah, itu berarti kita ubah lagi planningnya. Kita lihat lagi budgetnya cukup nggak. Ternyata cukup. Itu namanya proses dari monitoring controlling. Nah, selama proses monitoring control ini juga ada namanya nanti pas sudah ending dari project, itu udah mulai kita review nih, memastikan kepada customer atau project sponsor bahwa project ini sesuai dengan yang sudah dijalankan. Terakhir adalah closing. Kita memastikan bahwa project ini sudah selesai dan sudah di-approve secara proses administrasi. Itu adalah terkait dengan project manajemen proses. Nah, ini kaitannya antara project manajemen life cycle dengan proses group. Jadi, secara life cycle itu berarti starting, kita mulai tumbuh, mulai menjalankan, mulai carrying out the project, terus mulai project selesai. Nah, setiap fase ini itu ada namanya prosesnya. Pasti di setiap fasting project ini ada initiating, planning, sampai closing. Di fase ini juga sama, sampai fase ini juga sama. Pasti ada proses ini. Dan setiap proses ini kita nanti ada namanya 10 knowledge area. Nah, ini yang kita bahas nih selama 1 semester ke depan terkait dengan ini. 10 knowledge area-nya apa aja sih? Ini dia. Namanya ada integrasi, bagaimana mengintegrasikan seluruh elemen dari project agar bisa mencapai tujuan dari project. Terus scope-nya, lingkup dari project-nya apa aja. Lingkup itu berarti project ini membuat rumah. Berarti scope-nya kita butuh bikin pondasi, bikin tiang pancang, bikin tembok, bikin genteng, bikin pengecatan, bikin finishing, itu namanya scope. Terus waktunya, terus schedule. Berapa lama proyek itu berjalan, tahapannya berapa apa aja. Biayanya, kita akan belajar dengan cost. Quality-nya, seperti tadi yang saya bilang sebelumnya. Parameter apa yang dianggap sukses, proyek ini dianggap sukses. Poin-poinnya. Resource yang dibutuhkan, baik dari sumber daya manusia yang dibutuhkan atau sumber daya materialnya. Materialnya contohnya sewa alat berat, sewa truknya, pengadaan bajanya, dan lain-lain. Ini contoh proyek konstruksi ya. Komunikasinya antar stakeholder, antar tim, antar atasan kita. Jadi misalkan komunikasi adalah reporting atau pola report contohnya. Nah, ini penting resikonya. Kita di sini kita melihat risiko-risiko apa yang mungkin muncul selama proyek itu berjalan. Contoh kalau misalkan teman-teman membangun proyek membangun rumah. Ada risiko misalkan risiko cuaca, risiko hujan. Nah, kalau misalkan hujan terus berarti otomatis pekerjaan nggak bisa dijalani nih. Terutama saat mulai bikin pondasi. Nah, itu berarti ada risiko nih.
Nah, di CDSU ini kita ngebahas bagaimana kita meminimalisir resiko, atau kita tahu nih, misalkan resiko ini ada, apa yang harus kita lakukan. Itu namanya kita manage risk. Tentunya ada procurement. Nah, ini procurement ini terkait dengan, nah ini biar teman-teman juga pembahasan teman-teman juga, kita akan bahas tentang kontrak. Karena ini hubungan dengan eksternal dari proyek kita. Kontrak contohnya misalkan apa? Ya kayak ini nih, pembuatan apartemen ini pasti kan butuh sewa misalkan sewa alat berat, sewa truk, sewa mesin-mesin dan lain sebagainya. Nah, sewa itu kan berarti ada orang pihak ketiga atau pihak vendor. Nah, itu butuh kontrak. Nah, ini di manage dalam bentuk procurement management. Yang terakhir adalah stakeholder. Nah, ini bagaimana kita manage stakeholder kita. Stakeholder tadi ya, seperti yang orang yang berpengaruh pada proyek, baik positif atau negatif. Bisa dari vendornya, tim kita sendiri, sponsor proyek, manajemen dari perusahaan, dan lain-lain, itu adalah stakeholder. Itu terkait dengan knowledge area, dan ini akan kita bahas selama semester ke depan per knowledge area. Nah, ini contoh detailnya ya. Jadi misalkan dari saya bilang ini di proses initiating, di sini ada namanya integration, apa aja yang kita bahas nih, di project charter, di different stakeholder. Di bagian planning juga nanti kita ngapain aja. Kita ngebahas scope-nya, schedule, cost tuh ngapain aja, nanti ada estimate, determine, dan lain-lain. Executing berarti menjalankan project, faktor apa yang kita perhatikan untuk mengeksekusi project, resource-nya seperti apa, stakeholder gimana, quality-nya nanti manage quality-nya seperti apa. Selanjutnya ada monitoring, apa yang kita kontrol dan monitor terkait dengan project. Memvalidasi scope, mengkontrol procurement, mengkontrol quality-nya, dan melihat resource-nya. Terus terakhir adalah closing. Apa yang harus dilakukan nih saat kita meng-closing project? Apa yang kita harus submit terkait dengan dokumen yang diperlukan untuk supaya project itu dianggap selesai. Itu tadi terkait dengan project proses. Silakan, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Nah, berikutnya adalah project information. Nah, ini sebenarnya kayak alur dari komunikasi atau informasi apa sih yang mungkin terjadi selama proyek itu berjalan ya. Jadi emang saya lebih gampang mengambil case-nya emang misalkan membuat rumah. Jadi mungkin biar teman-teman punya gambaran yang sama. Saat project execution berarti membuat rumah. Contohnya saat membuat pondasi, berarti menggali tanahnya, memasukkan batu ke dalam galian, terus menyemen dari pondasinya. Nah, di situ nanti kita tulis nih namanya datanya. Di hari pertama atau pembuatan pondasi, semen yang dikeluarkan sekian, batu yang dikeluarkan sekian, orang yang bekerja ada misalkan ada 10 orang. Itu namanya data. Work performance data. Habis itu kita masuk proses kontrol. Berarti kita ngelihat nih, kita ngebandingin dari data tersebut sesuai sih dengan plan-nya, plan di awal. Berarti kita udah kesana karena kita udah nge-plan. Kita udah nge-plan saat pondasi ini harusnya butuh 10 orang, harusnya butuh semen berapa sak, harusnya butuh pasir berapa kilo. Terus kita lihat, kita bandingkan, namanya performance information. Kita bandingkan data ini dengan data yang sudah ada kita planningkan. Oh ternyata misalnya ada perbedaan. Oh harusnya di data ini munculnya 10 orang. Sebenarnya di planningnya nih kita hanya butuh 5 orang aja. Kenapa lebih dari 5 nih? Nah, nanti ada perbedaan 5 orang. Habis itu kita mengkontrol secara keseluruhan proyeknya. Berarti kita membuat report nih. Misalkan report
Kalau kita sebagai project manager bikin rumah tadi, kita nge-report-nya ke owner-nya rumah nih, karena dia yang ngasih kita project itu bikin rumah misalkan. Kita bikin reportnya itu kita sudah asumsikan, sudah sering memberikan. Dari informasi ini, kita bikin report bahwa ternyata dibutuhkan 10 orang pegawai dibanding sebelumnya harusnya plan-nya 5. Kenapa? Karena ini untuk ngejar target. Ternyata yang dibutuhkan dari project itu karena owner-nya minta cepat, mau nggak mau harus kerjaannya dilembur, sebenarnya banyak lemburannya, banyak dipercepat, jadi butuh banyak orang. Nah, ini namanya report. Report ini akan dipakai nih untuk membuat project control, project komunikasi, juga untuk melihat keterkaitan antara project aktual dengan planning-nya. Oke, itu terkait dengan project information. Oke, alhamdulillah. Mangga jika ada yang mau tanyakan lagi. Ya, project untuk kelas kita hari ini sudah selesai. Tadi terkait dengan materi kita, mungkin jika saya summary-kan, tadi kita ngebahas selama kurang lebih 1 jam ke belakang tadi, kita bahas terkait dengan apa aja sih pengaruh-pengaruh organisasi. Kita ngebahas tentang struktur dari project, matrix, fungsional, projectize. Terus kita ngebahas tentang project stakeholder, tata kelola project atau project governance. Dan yang ketiga kita bahas tentang project life cycle. Jadi saya jelasin terkait dengan bedanya antara waterfall dengan agile. Dan mungkin point of view atau titik berat yang bisa teman-teman ambil terkait dengan keinginan dari customer yang suka berubah-ubah. Makanya sekarang pola agile sangat diadoptif oleh banyak perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan informasi ya, perusahaan IT atau perusahaan startup. Karena tadi mengakomodasikan keinginan customer yang berubah, otomatis pola kerja kita juga harus siap dengan perubahan. Nah, biasanya yang itu yang paling cocok adalah pola agile. Walaupun tidak ada kemungkinan waterfall itu pasti akan ada. Ya, contoh kayak perusahaan konstruksi, membuat batu, membuat rumah atau membuat bangunan segala pun itu pasti otomatis harus harus ikut waterfall karena harus urut. Terus yang terakhir kita bahas tentang proses, apa aja dalam proses dari project, dan juga tentang project information. Oke, itu terkait dengan project, teman kita hari ini. Silakan jika ada yang kurang jelas. Dan nanti tolong juga teman-teman, sebagai syarat juga kehadiran teman-teman di kuliah hari ini, mohon untuk diisi kuisnya nanti ya, jam 9 saya open di LMS selama 2 jam ke depan. Baik, Pak. Ya, oke, tolong dibuka videonya, mau saya capture untuk kehadiran teman-teman hari ini. Kita ada 39 partisipan, berarti ada 38 mahasiswa yang hadir hari ini ya. Saya stop recording, saya